Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Sukmo Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukmo Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, kita masih dengan Mas Riki. Iya. Ya, Mas Riki. Jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di belakang. Kalau ternyata Mas Riki ini pernah dimasuk ke dimensi lain pada saat dari Kabupaten Bogor Iya betul. mau ke Ke Bogor. pelabuhan. Pelabuhan. Iya. Pelabuhan mana itu? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Oh, berarti Sukabumi, Sukabumi. ya. Jadi Kabupaten Bogor ke Sukabumi. Iya betul. Ya, itu jadi pernah masuk ke dimensi lain. Ya, itu Kurang tuh. lebih gitu. Ya. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Itu malam jadinya. Jadi gini Ki, ceritanya aku berangkat malam sekitar jam 6:30. Mm-hmm. Pokoknya habis sholat isya kita berangkat jalan mau lewat Cianten ceritanya. Nama jalannya di situ Kebun Teh Cianten, mungkin nanti bisa di searching kali ya. Nah sebelum sampai Kebun Teh Cianten itu ngerasanya nggak ngerasa apa-apa. Paling sepanjang jalan bulu kuduk tuh pasti merinding gitu Bulu kuduk tuh bukan bulu yang merinding. lain. Bukan. Kalau bulu yang lain bisa jadi juga ya. Pokoknya semua bulu lah ya, Iya, itu pokoknya merinding. bulu lah. Nah, Yang berbau dengan bulu lah. kayak gitu lah ya. Kita ngomong apa sih ini? Oke. Ya pokoknya merinding sepanjang jalan itu tuh pokoknya merinding. Dan ya sepanjang jalan cuma bisa wiridan aja. Apa yang diwirid waktu itu? Kalau saya pribadi sih biasa aja sih wiridannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya kayak gitu. Itu harusnya Ki kalau berdasarkan cerita dari orang tuanya Teteh, kebetulan saya berdua nih naik motor. Itu harusnya 1,5 jam sampai di Kebun Teh Cianten. Nanti di Kebun Teh Cianten itu ada pos penjagaan. Harusnya sampai di situ tuh 1,5 jam itu udah paling lama. Dari Kabupaten Bogor dari tempat start. Nah itu harusnya 1,5 jam. Saya berangkat 6:30, jam 7-an lah habis sholat isya. Habis itu berangkat sampai tuh jam 12. Lama itu. Berarti bukan 1,5 jam itu Mage. Itu mah hampir 3 jaman lah ya. Nah itu ente emang nggak pakai map apa gimana? Nggak pakai map. Oh, udah pede ya? Pede aja, udah pede. Main feeling aja jalan. Karena itu yang memang jalan utama doang Ki, nggak ada jalan lain. Tapi nggak nyasar gitu, nggak nyasar kemana? Nggak ngerasa nyasar. Jadi emang lurus aja, ente jalan tuh lurus aja. Alur aja, ikutin jalan aja. Iya betul. Kok nggak nyampe-nyampe? Nyampe. Nah pada waktu ente dalam perjalanan itu kok nggak nyampe-nyampe itu sama yang mestinya ditempuh 1,5 jam dan ternyata 3 jam. Apa yang ente lihat atau ente rasakan waktu itu? Yang dirasakan pasti satu itu merinding selama perjalanan sampai nyampe di Kebun Teh itu merinding semerinding-merindingnya. Baru pertama kali itu jalan dari awal sampai akhir tuh merinding terus, nggak berhenti. Ada penampakan nggak waktu itu sepanjang jalan itu? Untuk penampakan nggak sih, nggak ada. Cuma kalau suara-suara itu sepanjang jalan tuh bisik-bisik kayak gitu, terus kayak suara ketawa itu dari yang jaraknya jauh sampai yang jaraknya deket
Terus tiba-tiba ketawa lagi kayak gitu, itu udah. Jadi kayak kamu itu masuk ke dimensi yang kamu mesti sebenarnya memang nggak bisa lihat tapi cuma bisa mendengar. Kayak kondisinya rame ya. Rame kondisinya. Padahal rame. Itu jalannya sepi itu ya. Jalanan sepi. Aku nggak ngerti jam 7 aja itu udah nggak ada yang lewat. Jadi cuma lu doang naik motor waktu itu. Nggak ada yang nyusul dari belakang dan nggak ada kita berpapasan sama orang tuh nggak ada. Benar-benar sepi ya. Benar-benar sepi. Tapi memang biasanya jalan itu sepi atau emang waktu ente jalan sepi? Biasanya memang habis isya pun sudah tidak ada yang berani untuk keluar. Ternyata memang daerah situ emang rawan. Ya. Mestinya itu basicnya emang rawan daerah situ. Ya bisa dibilang gitu sih. Cuman ente terabas gitu dan emang nggak ada mobil yang lain gitu, nggak rame gitu kan. Tapi ente ngedenger suara-suara aneh gitu ya, suara-suara seperti orang rame gitu ya. Selama di motor ente sambil jikiran aja berdua aja gitu. Iya, berdua sambil jikiran aja. Udah nggak bisa apa-apa lagi tuh. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, berhenti pun nggak bisa. Mau sampai rasanya pantat tuh pegel gitu. Ngebonceng tangan udah dingin, ya? Tangan udah dingin, udah kaku, merinding, nggak berhenti, udah pokoknya jalan aja sampai di mana ada posisi untuk berhenti, kita berhenti gitu. Terus lu ngebut aja tuh ya, kenceng aja tuh ngebut. Dibilang ngebut enggak ya, tapi biasa aja. Jalan aja biasa normal, karena jalanannya juga kan nggak bagus. Pada waktu lu berdua itu berarti 3 jam lu baru nyampe. Nah untungnya bensin aman ya. Bensin aman. Kalau bensin habis itu nggak ada yang jual tuh kayaknya. Lu dorong tuh sampai sepagi tuh nyampe tuh. Betul. Dan untungnya ban juga aman ya. Ban aman. Semua kondisi sebelum perjalanan pasti sudah dipastikan aman. Nah pas lu udah nyampe Kebun Teh, berarti lu nginep di sana dong. Nginep di sana dulu mau nggak mau? Awalnya pas nyampe dingin nih cuacanya. Ya udah akhirnya untuk berhenti untuk nenangin dulu nih, makan mie gitu. Terus ngopi, ngeteh segala macam. Ditanya lah sama penjaga warung di situ. Dari mana, mau kemana? Dari Pasar Senen mau ke pelabuhan. Oh iya bener kok, kalau ke pelabuhan lewat sini gitu kan. Emang berangkat jam berapa? Berangkat abis isya. Hah? Abis isya? Kok baru nyampe sekarang? Iya nggak tahu pak. Ya kita udah nggak mau banyak komentar lagi, nggak mau banyak ngomong lagi, ya udah biarin aja. Yang udah dijalanin, yang udah berlalu itu udah. Ya udah berlalu biarlah berlalu. Yang penting masa depan. Yang penting di depan masih ada jalanan yang harus ditempuh. Ditempuh benar. Jadi tetap semangat. Ya, tapi bukan itu intinya. Intinya kemana? Intinya si mamasnya berarti nanya kan ke dia juga berarti curiga juga. Mungkin dia curiga dan ngeh juga gitu, kenapa perjalanan saya lama banget. Dan warung kopi itu rame waktu itu? Enggak, cuma saya doang. Itu jangan-jangan cuma nyata sih. Nyata ya. Nyata. Bahkan kemarin terakhir kali saya masih main ke sana. Oh, untungnya masih ada ya. Atau kalau misalnya gue ngerinya pas balik dia udah nggak ada. Dan bener pas main lagi ke rumah teteh di Kabupaten Bogor itu, saya ke Cianten lagi tuh Ki. Dan itu benar jaraknya nggak nyampe 2 jam udah nyampe ya. Tapi pas perginya 3 jam. Nah itu yang sebelumnya kenapa bisa sampai selama itu gitu. Aneh memang. Itu kemungkinan besar nanti masuk ke dimensi mereka, cuma nanti mungkin nggak sadar. Ya. Gitu. Jadi diputar-putar aja di situ gitu. Nah setelah dari Kebun Teh itu nanti istirahat baru lanjut ke pelabuhan dan itu lancar ya? Dan belum Ki. Ada dari situ lagi? Masih ada gangguan lagi. Gangguannya itu gimana tuh? Jadi kita start tuh 12:30, mau jam 1 lah, jam 1 kurang pagi. Karena pengen ngejar, ya udah gimana caranya pengen sampai malam ini juga harus sampai gitu. Udah jalan, ketika jalan itu masih perkampungan Ki. Dari abis Kebun Teh Cianten itu perkampungannya masih kelihatan oleh mata gitu. Ada lampu, ada warung-warung segala macam, ada orang yang ngeronda juga segala macam. Setelah keluar dari perdesaan itu tuh udah jalan kosong yang kalau saya ngelihat itu kanan dan kirinya pohon jati yang gede banget gitu loh. Kayak tangan saya aja nggak sampai. Hutan lah ya intinya. Iya, kayak hutan gitu. Tapi tangan saya aja, saya kira itu nggak nyampe sih. Tangan saya nggak nyampe buat nyikap pohon itu.
Dan yang dilihat sama teteh saya juga sama, itu pohon jati kanan dan kiri. Padahal di situ nggak ada pohon jati. Yang ada di situ pohon pinus. Oh gitu. Pohon pinus kan daunnya kecil-kecil, sedangkan pohon jati daunnya yang bisa untuk makan itu kan. Iya. Cuman aslinya memang itu daerah perhutanan atau memang perkampungan? Perkampungan dan perhutanan sih kayaknya. Ada perkampungannya. Ada perkampungan tapi itu jauh sekali. Saya lihat tuh jauh di bawah gitu. Nah itu ente ada ngeliat sosok-sosok apa nggak waktu itu, atau ada gangguan lain nggak, atau suara lagi apa gimana gitu? Selama perjalanan itu tetap sama sih. Ada beberapa kali tuh saya ngelihat hampir mau kepleset motor itu, saya bawa motor hampir mau kepleset, ada yang nyebrang lewat gitu. Terus setiap belokan saya inisiatif aja, oh ya setiap belokan saya harus klakson minimal, tapi sambil dalam hati saya jikiran terus gitu. Sambil wiridan ya. Sambil wiridan aja udah gitu. Jalan terus sampai akhirnya sampai pelabuhan dengan kondisi seperti itu terus. Itu nggak selesai tuh Ki. Kayak turunan, naikan, belokan, turunan, naikan, belokan gitu. Itu nggak sama juga, cuma nggak terlalu lama jarak waktunya, tapi saya ngerasa lama. Sampai di situ saya ada suatu momen di situ saya nangis. Nangis. Iya. Nggak pengen udahlah gue pulang aja lah gitu. Enggak sih. Cuma yang saya tangisin tuh kenapa kok nggak sampai-sampai gitu. Iya. Ada apa gitu, kenapa kok bisa nggak sampai-sampai. Padahal ini jalanan cuma satu-satunya jalanan ini. Nggak ada jalanan bercabang tuh, nggak ada. Kenapa ente nggak pikiran udahlah gue pulang aja lah, nggak jadilah gitu. Kalau balik lagi pun jauh. Oh iya juga ya. Mau nggak mau harus terus ke depan. Atau ante mestinya aduh gue nginep dulu aja lah, cari penginapan apa gimana gitu. Gimana caranya saya disuruh nyampe tuh sebelum subuh. Gimana caranya subuh kalau bisa kamu udah sampai. Jadi sebenarnya kesana tuh ada kepentingan apa sih sebenarnya ke Pelabuhan Ratu tuh? Ada beberapa kepentingan yang saya rasa tuh saya pengen banget gitu balik lagi ke sana, karena sebelumnya memang saya ke sana, dan kebetulan kalau sebelumnya saya ke sana tuh sendiri gitu Ki. Biasanya sendiri, mau pakai motor atau mau pakai mobil itu biasanya sendiri, dan kebetulan ini ada kerabat teteh yang mau ikut, terus mau juga menyampaikan apa hajat-hajatnya dia, dan dia mungkin punya persoalan hidup segala macam yang dia pengen mendapatkan solusi lah intinya gitu. Jadi lu kesana buat nyari dukun gitu, bagaimana sih? Enggak sih, enggak nyari dukun sama sekali, malah nggak tahu lah di sana ada dukun. Atau lu yang jadi dukun ya di situ? Enggak juga sih. Jadi lu kesana itu untuk semedi. Maksudnya bagaimana? Kalau saya pribadi sih iya. Oh, jadi maksudnya ke sana itu untuk berdoa di pinggir pantai, niatnya untuk, kalau kita ngomong tuh mengasingkan diri ya. Lebih menenangkan diri. Iya, betul. Oh, jadi gitu. Memang tarikan batin ya. Tarikan batin. Bukan memang untuk menemui siapa gitu. Tidak menemui siapapun, dan tidak apa ya bahasanya tuh. Ya pokoknya seperti itu. Ya pokoknya lu kesana untuk meditasi lah, kita ngomong meditasi semedi lah kita ngomong, untuk menenangkan diri gitu. Oh jadi memang nyambung berarti, memang kalau misalkan kita pergi biasanya gitu ya, pergi untuk yang niatnya spiritual gitu, biasanya dalam perjalanan pun kita sudah mengalami hal-hal yang ada aja di luar gitu nalar, ya di luar nalar gitu. Ya biasanya saya pun juga kalau misalkan ziarah ke tempat makam-makam para wali gitu ya, yang urusan dengan spiritual, itu ada aja yang bikin kesel lah, ada yang bikin ribet lah, tiba-tiba ya yang bikin kita nggak jadi gitu, akhirnya nggak jadi berangkat gitu. Iya betul. Gitu, ada aja gitu. Cuman akhirnya pada waktu kita berangkat, akhirnya kita sabar, kita lewati dengan sabar, kita yakin kita kesana insya Allah akan dapat apa ya, kalau kita petunjuk gitu buat kita yang terbaik seperti apa gitu biasanya gitu. Terus apa yang didapat buat itu nyampe di sana? Kalau saya pribadi sih ketenangan batin ya, dimana saya ngerasa tenang aja, dan semua apa yang saya rasa di sana tuh pas balik tuh saya udah nggak ngerasain hal itu gitu. Emang sebelumnya nggak tenang hidupnya? Selalu nggak sih. Banyak masalah ya?
lumayan sih. Punya masalah hidup punya masalah. Pasti setiap manusia pasti punya masalah sih. Iya pasti. Setiap orang punya masalah. Kalau misalnya nggak punya masalah berarti bukan manusia. Iya. Mending mati aja. Kalau nggak mau punya masalah. Kadang-kadang orang mati pun juga punya masalah. Masih ada juga masalahnya. Masih nyangkut aja. Masalahnya kan belum tentu kan amal ibadahnya pas cukup. Iya betul. Ya kan. Jadi itu pasti ada masalah gitu. Tergantung kita bagaimana nanggepinnya gitu. Oke. Nah setelah sampai di sana, ente nginep nggak sih di pelabuhan? Oh, sebelum sampai di sana, itu kan saya masih ada cerita lagi nih Ki. Sebelum sampai di sana, itu keluar dari Cianten itu, ternyata saya masih dapat gangguan. Gangguannya gimana tuh? Gangguan yang tadi suara-suara itu masih ada tuh, berisi kanan kiri, yang saya kira itu yang orang lain bilang itu tuh pohon pinus, tapi saya ngelihatnya itu pohon jati. Itu sepanjang jalan itu pohon jati semua dan itu gede-gede dan merindingnya tuh bener-bener parah gitu Ki, nggak kayak biasanya gitu dan lebih parah daripada sebelumnya yang mau ke Cianten itu. Gerak nggak pohonnya? Wah karena malam ya Ki, gelap Ki, nggak kelihatan juga ya. Dan nggak sampai kesana juga sih mikirnya, maksudnya daun-daun gerak nggak ya, pohon gerak nggak ya gitu. Nggak sampai ke sana sih. Cuma memang ada beberapa momen ketika dibelokkan itu pasti kayak ada sekelibatan yang lewat gitu. Dan hampir aja itu bikin jatuh gitu. Hampir kecelakaan. Itu sering juga saya kalau saya gitu sering alami juga, kayak misalnya sering hampir kecelakaan gitu. Kalau kita berusaha dengan spiritual. Kalau pada waktu itu sudah nyampe situ nginap semalaman. Datang pagi, sampai di sana tuh pagi, siangnya aku udah balik. Jadi nggak lama sih. Siang pulang. Nah pulangnya normal tuh ya kalian ya? Pulangnya normal Ki. Gak ada gangguan sama sekali. Gak ada sama sekali. Itulah guys, memang sering tuh kejadian begitu juga tuh. Saya juga sering gitu tuh. Kalau misalnya lagi ziarah ke makam wali, pas mau berangkatnya tuh. Tapi pulangnya lancar-lancar aja. Lancar aja gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita sering dinyasari padahal udah pakai map gitu ya, pas pulangnya lancar-lancar aja. Lancar gitu. Begitu aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Antara ada dan tiada. Utopia dong. Kayak film juga ya. Iya. Oke. Nah pada waktu lu pulang itu lewatin dong warung yang lu samperin itu yang lu ngopi. Pas pulang kebetulan saya nggak lewat Cianten lagi gitu. Memutuskan untuk tidak melewati jalan situ lagi gitu. Jadi lewat jalur biasa. Cuma yang tadi nggak biasa jalurnya. Itu jalurnya nggak biasa. Makanya ada banyak gangguan ya. Iya. Dulu sih mikirnya yang nggak biasa. Karena kan nggak mikir apa juga Ki. Iya juga ya. Mungkin yang saya bawa mikirnya aneh-aneh gitu. Tapi kalau saya pribadi sih kan saya nggak mikir apa-apa. Saya cuma mikir gimana caranya ini saya bawa orang biar sampai dengan selamat, biar dia juga bisa nyampe di sana, terus meluapkan semua isi hatinya di sana gitu loh. Ibaratnya setelah pulang dari sana saya berharap dia mendapatkan ketenangan batin juga gitu loh. Emang kalian ke sana nggak ada ziarah ke? Kalau nggak salah pelabuhan tuh ada tempat ziarah deh. Ada ziarah iya, yang di Karanghau. Iya, ziarah juga ke sana. Ziarah juga. Oh ziarah juga, sempat ziarah juga. Jadi ke sana sekalian menenangkan hati, terus sekalian ziarah juga. Habis itu baru pulang. Ya berarti itu mah tujuannya sama aja seperti ziarah gitu mah. Jatuhnya. Coba beda. Oke, jadi itu jadi pengalaman yang memang menegangkan ya, seru ya. Iya. Udah gitu di pertengahan jalan itu yang saya bilang tadi tuh Ki, saya nangis karena saya ngerasa itu jalanan itu panjang banget, nggak sampai-sampai gitu. Terus udah nggak sampai-sampai, saya nangis, saya ngerasa saya nangis. Dan karena takut apa gimana? Saya nggak takut. Saya bukannya takut, ya saya nangis aja gitu. Kenapa nggak sampai-sampai? Kenapa dipersulit gitu jalannya gitu? Apakah karena ini saya nggak tahu. Apakah itu bukan ranahnya yang di sana, sudah berbeda wilayah atau seperti apa, atau saya nggak izin atau gimana? Tapi saya pribadi, saya sebelum melanjutkan perjalanan dari tempat
pemberhentian di warung kopi itu, saya juga udah bilang, saya udah minta izin dulu untuk lewat sini, tolong dipermudah jalannya gitu. Tapi nggak tahu masih tetap aja dapat hambatan kayak gitu. Itu diuji kesabaran. Soal kita kan husnuzon aja. Iya. Yang penting kita segala sesuatu kita husnuzon aja, itu mungkin lagi diuji kesabarannya kan. Karena iya, betul. Nanti datang ke sana urusannya spiritual gitu kan. Jadi batinnya diuji. Oke, teman-teman semua, tadi sedikit pengalaman Mas Ruki tentang dari Kabupaten Bogor ya. Iya, Kabupaten Bogor. Mana itu namanya? Ke pelabuhan sampai dia itu melewati batas defensi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman juga pernah punya pengalaman yang serupa nih, boleh di komentar di bawah ya, atau komentar ke IG saya atau ke DM ke saya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kalau misalnya teman-teman punya ide atau misalkan mau ngundang siapa gitu, atau misalkan punya cerita apa, komentarnya di bawah ya banyak ya. Oke. Dan jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya di channel kami Sukmawija Hikmah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.